Ini adalah sebuah power bank dengan klaim kemampuannya mendapatkan sumber tenaga atau pengisian baterai dari panel surya. Dalam paket pembelian saya mendapatkan satu karabiner clip, satu USB ke mini USB pendek, tapi sudah entah kemana. Kemampuan untuk pengecasan tidak hanya dari panel surya, tapi juga dari listrik PLN. Ada di bagian sini, nanti saya jelaskan. Oke, pertama-tama, yang harus diketahui adalah dalam paket pembelian tidak ada buku manual atau penjelasan detail, hanya di bagian boxnya saja ada penjelasan tentang fungsi-fungsi dari colokan atau lubang-lubang port ini, keluaran berapa ampere dan di mana bagian input untuk pengecasan dari PLN atau listrik. Dari bodi dilapisi dengan karet yang cukup bagus dan karet yang cukup berkualitas kalau menurut saya. Bodinya sendiri dari plastik ringan tapi terkesan kuat, bagus, ringan. Saya pegang cukup ringan dan cukup tipis untuk dimasukkan ke dalam tas. Kalau untuk kantong mungkin terlalu besar, terlalu lebar. Seukuran dengan handphone 5,5 inch lah. Fungsi dari karet ini untuk meredam benturan dan cipratan air yang melindungi port-port yang ada di sini. Tapi hanya fungsi cipratan air yang dapat dilindungi, tidak bisa untuk waterproof atau tenggelam. Karena di sini juga tidak di lem, kita bisa lihat tidak ada lem dan bisa dibuka. Mungkin memang tujuannya adalah untuk bisa dibuka tutup untuk penggantian baterai. Di sini ada klip-klip, bukan dengan sistem lem tapi dengan klip untuk membuka bagian dalam atau mengganti baterai di dalam power bank ini. Di bagian belakang adalah penjelasan tentang tipe, terus nomor paten. Tapi saya sendiri ketika googling tidak menemukan nomor paten ini keluar. Lalu jenis baterai dan kapasitas di sini tertulis 8.800 mAh atau hour. Tapi saya juga anggaplah 8.800 mAh. Lalu kemampuan solar charging yaitu 5 volt 200 mA atau miliampere. Lalu input DC 5 volt 1 ampere, maksudnya adalah pengecasan melalui listrik PLN yaitu maksimal 1 ampere. Dan outputnya sendiri adalah DC 5 volt 2 kali 1 ampere. Jadi masing-masing adalah 1 ampere, berbeda dengan yang tertulis di boxnya yang ditulis 1 ampere dan 2 ampere. Sedangkan di bagian belakang sini adalah 2 kali 1 ampere, yaitu maksudnya dua-duanya memiliki output 1 ampere. Lalu di bagian bawah adalah certified, logo-logo sertifikasi dan made in Korea. Di sini tertulis made in Korea. Pada saat penggunaan saya cas melalui listrik PLN, butuhkan waktu cukup lama mengisi dua setengah bar ini dari 5, ada 5 bar indikator kapasitas baterai atau indikator isi baterai. Itu saya membutuhkan waktu sekitar 6 jam, cukup lama. Lalu ini adalah tombol untuk menyalakan lampu LED ini dan tombol klik 2 kali untuk melihat isi baterai. Lampu LED-nya sendiri lumayan lah untuk darurat.
sebagaimana fungsi dari panel suryanya untuk emergensi, bukan untuk pengisian tiap harinya dengan panel surya atau dengan tenaga surya, karena akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, bisa berhari-hari. Nah, ini kapasitas menunjukkan penuh, dan pada saat dia mendapatkan tenaga dari matahari, indikator ini akan menyala. Namun itu tergantung dari intensitas cahaya matahari itu sendiri. Saat ini dalam ruangan, hanya dari cahaya dari jendela lebar, ini mengindikasikan ada daya yang masuk, namun terlalu kecil untuk dapat mempengaruhi isi dari baterai ini. Portnya untuk pengisian dari PLN dan untuk USB, dan sebelah kiri untuk satu USB lagi. Di sini tertulis kapasitasnya dua-duanya 1 ampere 5 volt. Fungsi karabiner adalah untuk menggantungkan di tas. Karabiner jenis model screw karabiner, bisa dikancing, bisa dikunci, bisa digantungkan di sini, dan kita gantungkan di tas saat berjalan, dan untuk hiking bisa berfungsi untuk emergensi. Mungkin sekitar 4 jam atau beberapa jam tergantung intensitas mataharinya mengecas, walaupun tidak sampai penuh, tapi cukup untuk melakukan panggilan teks atau telepon sekitar 2 menit. Saya rasa itu cukup kalau untuk situasi emergensi. Apakah fitur ini berguna? Melihat dari harganya yang hanya 100 ribuan lebih dikit lah, itu saya pikir cukup worth it lah, cukup berguna, mengingat fungsi emergensinya sendiri. Ketika kita dalam hutan dan tidak ada sumber tenaga, semua power bank habis, kita masih bisa mengandalkan ini untuk melakukan panggilan teks. Ya minimal tidak benar-benar drop dead handphone kita atau alat-alat, entah itu GPS atau senter. Ya, demikian. Bila ada pertanyaan silahkan, jangan sungkan untuk bertanya atau menanggapi di kolom komentar. Terima kasih.